Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Konteneran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Jadi di video kali ini saya mau cerita aja nih teman-teman tentang pengalaman saya pribadi ya, bagaimana kita pernah bangkrut, kemudian recovery dari bangkrut tersebut. Nah, ini juga ada kaitannya dengan hal yang baru saja terjadi. Jadi kita dengar sebelum tahun baru, kita ada baca berita bahwa COVID itu atau kasus COVID naik kembali teman-teman, terutama di luar negeri. Untung sampai sekarang di Indonesia masih stabil-stabil aja ya, nggak terlalu yang gimana-gimana. Entah tidak diberitakan atau seperti apa, ya saya kurang paham teman-teman. Tapi intinya beberapa waktu yang lalu kasus COVID sempat meningkat lagi. Nah ini mengingatkan saya atau flashback tentang beberapa hal yang pernah kita alami, terutama yang berkaitan dengan perusahaan kita dan juga ekspor kita teman-teman. Soalnya kita ada pengalaman yang nggak enak soal COVID ini. Nah kita mau kasih konteks dulu bagi teman-teman yang memang baru ngikutin kita di akhir-akhir ini. Jadi bagi yang belum tahu, kita ini adalah seorang eksportir foodstuff atau bahan makanan kayak gula merah, keripik, kerupuk, emping melinjo dan sebagainya. Kita ekspor itu pertama kali di bulan Februari 2020, which is itu udah 4 tahun yang lalu. Kemudian kita deal dengan buyer itu pada bulan Oktober 2019, pada saat Trade Expo Indonesia 2019, pas sebelum COVID-19. Nah, pada saat kita ekspor perdana di bulan Februari tersebut, Maret, suspek pertama di Indonesia kasus COVID-19 yaitu di Depok. Nah, Indonesia waktu itu masih denial. Oh enggak kok, orang Indonesia itu masih kuat. Kita ada sinar matahari sepanjang waktu. Apalagi pemerintah kita ya jawabannya kurang lebih seperti itu juga. Nah, akhirnya kita nggak expect akan terjadi apa-apa. Cuma memang dari bulan Desember kita udah dengar kasus COVID-19 pertama kali di Wuhan, China ya teman-teman. Nah, di Maret memang Indonesia nggak lockdown atau sepanjang COVID Indonesia memang tidak pernah lockdown. Tapi kan namanya ekspor ya, namanya ekspor. Kita itu antara negara satu dengan negara lainnya. Pasti ada negara partner kita. Nah, negara partner kita ini dia pada lockdown semua. Bagi yang belum tahu, saya ekspornya itu ke Saudi Arabia. Jadi waktu itu di bulan Maret, April, kalau nggak Mei gitulah, sekitar bulan itu Saudi Arabia sudah lockdown. Jadi praktis kalau Saudi lockdown, nggak ada kegiatan umroh haji, kemudian perputaran makanan di sana juga menurun drastis, kemudian nggak ada order ke kita. Karena demand-nya juga sedikit teman-teman. Karena demand waktu nggak ada umroh dan haji tentang makanan Indonesia itu juga pasti akan menurun drastis. Karena jamaah umroh dan haji saja per tahun dari Indonesia itu sekitar 19 juta jamaah. Bayangin kalau 19 juta jamaah itu hilang demand-nya. Ya pasti perputaran uang, perputaran makanan, perputaran barangnya juga menurun drastis teman-teman. Nah, dari bulan Maret tersebut sebetulnya kita sudah ada kontak dengan buyer bahwa buyer akan order atau repeat order. Jadi kita kirim bulan Februari, Maret itu sampai harusnya, kemudian Maret itu di-prepare untuk order berikutnya atau order kedua, kontainer kedua. Tapi karena di Saudi lockdown, order tersebut akhirnya tidak jadi atau dibatalkan teman-teman. Dan kalian tahu sampai kapan kita nggak terima order atau 0 kontainer di tahun 2020 sampai akhir tahun teman-teman. Bayangin kalian. Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan kita nggak ada pemasukan, nggak ada order. Karena buyer kita baru dari Saudi Arabia, baru satu itu aja. Jadi kalau nggak ada si buyer itu, maka cash flow kita atau omset kita langsung menurun drastis teman-teman. Atau bisa menyentuh 0 rupiah. Nah makanya kalau kalian ketemu saya di tahun 2020, mungkin di bulan-bulan Oktober, November gitu, kita itu kurus, kering gitu. Itu bukan karena kita narkoba ya teman-teman. Itu karena nggak ada duit, nggak ada pemasukan. Apa yang mau kita buat makan gitu. Jadi dari bulan Maret, April, Mei itu sebetulnya kita sudah goyang teman-teman.
Jadi 3 bulan perusahaan itu nggak ada order, kita sebetulnya udah goyang. Udah teman-teman atau karyawan itu udah pada kita lepas sampai kita memang tinggal berdua lagi, saya dan partner saya. Nah, dari kejadian yang nggak enak tersebut, kita berdua, saya dan partner saya sering diskusi tuh soal beberapa hal yang tentunya ini menjadi salah satu hikmah atau salah 3 hikmah yang bisa kita petik dari kejadian bangkrutnya kita pada saat COVID-19. Nah, 3 hal tersebut adalah yang pertama, rencanakan pengembangan usaha sesuai dengan skala usaha. Maksudnya gimana? Dulu kita terlalu royal ya dalam menyewa gudang, teman-teman. Jadi, dulu kita sewa gudang atau rumah gudang itu di atas 30-40 juta, di atasnya lagi. Padahal kalau kita pikir-pikir ya, kalau sekarang ya, kan orderan waktu di awal itu kan hanya satu kontainer 20 feet. 20 feet cuma kayak 2,5 meter kali 5 meter kali 6 meter gitu. Harusnya kita sewa rumah di pinggiran kota atau di kampung atau di desa itu sudah cukup, yang harganya 15-20 juta itu sudah cukup sebetulnya. Kalau di pinggiran ya, kalau di pinggiran desa saya rasa 10-15 juta itu sudah cukup dapat rumah ukuran 10 kali 15 meter gitu. Atau enggak 10 kali 20 meter. Itu sudah cukup banget untuk pertama. Jadi untuk kalian ketika ingin terjun ke dunia usaha atau dunia ekspor ini, maka kalian nggak perlu terlalu ngoyo di tempat ya teman-teman. Soal tempat atau soal gudang ini, manfaatkan yang ada saja dulu. Kalau kalian punya rumah yang belakangnya memang kosong, ya udah itu dimanfaatkan. Kalau terpaksa harus sewa, ya udah sewa yang di pinggiran kota. Bentuknya ya rumah aja, nggak perlu gudang gitu. 10 meter kali 20 meter menurut saya cukup. Nah, yang kedua, terlalu percaya diri dengan ekspor. Percaya diri itu bagus, tapi terlalu percaya diri itu juga menurut saya kurang bagus juga, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita over PD, kita nggak menyiapkan jalur distribusi lain. Kita hanya ekspor saja. Padahal di depan kita nggak tahu tuh apa yang akan terjadi di dunia pada saat itu. Nah, kalau kita mengembangkan juga jalur distribusi lokal atau jualan lokal, ketika ada COVID, semua negara lockdown, paling nggak kita ada cash flow di sana. Perusahaan kita nggak mati total gitu. Nah, seharusnya kalau kalian memang punya kemampuan dan kapabilitas untuk distribusi lokal, ya udah lakukan juga teman-teman. Jadi kita juga distribusi lokal, kita juga distribusi ekspor untuk ekspor. Memang fokus utama kita di ekspor, cuma kita harus ada cadangan untuk distribusi lokal. Jangan 100% itu ekspor. Ketika ada COVID kedua, kita kan nggak tahu nih, tahun depan, bulan depan, apakah ada COVID kedua, apakah ada pandemi kedua lagi atau enggak gitu kan. Jadi seandainya COVID-19 datang lagi dengan skala yang lebih besar, ya udah kita manfaatkan market domestik kita saja untuk bertahan. Yang penting kita bisa tahan dulu teman-teman, nggak bangkrut gitu. Kalau saya kan bangkrut waktu itu. Jadi ketika kita bangkrut, ya udah kita angkutin semua perabotan kita, peralatan kita kayak mesin vakum gitu. Nah, kalau kalian nonton di film-film kayak orang-orang yang diusir gitu dari rumahnya, ya udah bajunya dimasukin, kemudian ada sarung ditali, kemudian ada bambu, mikul bambu gitu kan. Ya udah, itu kita dulu. Jadi kita harus sampai berpindah ya dari gudang kita yang ada di Jalan Raya Krian ya teman-teman, di belakang Kiat Ananda Cold Storage, ke rumah kami, ke rumah saya pribadi waktu itu di Sumeneb, Madura. Kemudian yang ketiga adalah soal gaji dan pembagian sisa usaha. Dulu kami melakukan sebuah kesalahan, yaitu ketika kita ekspor, hasil atau profit dari ekspor tersebut langsung kita bagi 3. Saya, partner saya, dan perusahaan. Jadi kira-kira perusahaan itu dapat 30%-nya lah. Nah, ternyata pembagian seperti ini itu menurut saya keliru ya teman-teman. Jadi ini dibuktikan sendiri ketika ada COVID. COVID itu bulan Maret, anggaplah April semua negara lockdown. Mei, Juni, Juli itu kita sudah nggak ada cash di perusahaan.
nol cashnya. Jadi kita nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa bayar gudang, nggak bisa bayar listrik, nggak bisa bayar apapun lah. Nol, karena benar-benar nol. Cash di perusahaan itu 0 rupiah, teman-teman. Nah, makanya setelah kita recovery dari COVID-19, kita mengubah sistematikanya, kita ubah. Jadi, yang bekerja di perusahaan itu kita gaji. Jadi, misalkan saya bekerja sebagai apa? Business development, oke, gajinya sekian ya. Partner saya kerja sebagai apa? Direktur misalkan, atau manajer, ya udah digaji ya. Mungkin gajinya memang nggak besar, cuma cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau dicukup-cukupkan ya teman-teman, nggak besar, cuma untuk biaya makan dan transport saja. Jadi kita gaji. Nah, setelah gaji tersebut di akhir tahun, itu ada sisa atau enggak, ada net profit atau enggak di perusahaan. Nah, kalau memang ada net profit, kita harus kurangi dulu dengan perencanaan di tahun depan. Jadi tahun depan kita mau ngadain apa nih? Mau ada rencana apa? Mau ada plan apa nih di perusahaan kita? Mau ngembangin apa nih di perusahaan kita? Dan pengembangan tersebut butuh biaya berapa? Nah, itu dulu yang kita bicarakan. Nah, setelah dikurangi biaya-biaya di tahun depan, perkiraan biaya di tahun depan, maka di sana kadang ada sisa, kadang nggak ada sisa, teman-teman. Nah, kalau ada sisa, kita bagi sebagai dividen. Saya kasih contoh, misalkan sisanya 10 juta. Ya udah, saya 5 juta, partner saya 5 juta. Setelah dikurangi dari pengembangan perusahaan ya, untuk di tahun depannya lagi. Nah, dari metode tersebut, ya alhamdulillah ya, sampai sekarang kita nggak pernah injek lagi ke perusahaan. Jadi, ya udah, perusahaan itu berjalan dari keuntungan yang kita dapat gitu teman-teman. Nah, jadi itulah 3 pelajaran yang kami pelajari pra dan pasca COVID-19. Menyakitkan untuk kami pribadi. Kami berdua dan perusahaan, teman-teman karyawan juga menyakitkan itu teman-teman. Karena yang awalnya karyawan kami 12, dalam 3 bulan itu bisa sisa 2 gitu. Dan bulan depannya langsung 0 gitu karyawan kita. Tim kita langsung 0 gitu teman-teman. Jadi ini cukup menyakitkan, menjadi pukulan telak untuk kami ya, sehingga kami nggak akan mengulangi untuk yang kedua kalinya. Maka kami usahakan planning, kemudian development perusahaan itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, kalau ada ungkapan yang bilang belajar itu mahal, iya memang teman-teman. Ini adalah ongkos belajar mahal bagi kami. Terutama bagi kami ya yang merasakan itu secara langsung ya teman-teman. Ini adalah ongkos belajar yang sangat mahal. Puluhan juta, ratusan juta kita habis di sana. Kas perusahaan habis juga teman-teman. Tapi alhamdulillah kita bisa recovery itu semua setelah ada order lagi dari buyer. Kemudian kita bisa minta keringanan DP, maksudnya DP itu ditambahin gitu, jangan hanya 30-50%, kalau bisa ya 70% gitu. Dan alhamdulillah buyer itu percaya dengan kita jalan, akhirnya kita recovery kembali. Nah, sebetulnya ada satu ungkapan nih yang lebih tepat lah untuk teman-teman semua audiens Containeran.id atau Containeran ID. Jadi, kalau kalian pernah dengar ungkapan pengalaman adalah guru terbaik, itu benar banget teman-teman. Pengalaman adalah guru terbaik. Tapi ada yang lebih tepat lagi adalah pengalaman orang lain adalah guru terbaik. Itu saya nggak tahu dengar dari siapa. Kalau nggak salah dari Cak Lontong atau dari siapa gitu di salah satu show. Beliau bilang begitu, adalah pengalaman orang lain adalah guru terbaik. Jadi semoga video ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, sehingga kalian nggak perlu mengalami hal yang sama dengan saya pribadi, karena itu sangat menyakitkan teman-teman. Dari sisi mental, dari sisi tenaga, dari sisi pikiran, dari sisi uang, itu sangat menyakitkan. Dan tujuan video ini bukan menakuti kalian untuk tidak terjun ke dalam dunia ekspor, cuma mengedukasi teman-teman semuanya bahwa ekspor itu tidak semudah orang bicarakan, tapi tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Itu yang menjadi konklusi ya, kesimpulan dari video ini, bahwa ekspor sama dengan bisnis lainnya, sama dengan usaha-usaha lain, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh manajerial, butuh ilmu, butuh modal, dan sebagainya.
Jadi semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye.